Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trulandari, saya dari kelas SMJ 06. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Hipotesis Pasar Efisiensi dan Perilaku Keuangan. Latar belakang. Hipotesis pasar efisiensi dan perilaku keuangan merupakan dua pendekatan utama dalam memahami dinamis pasar ekonomi atau pasar keuangan. Hipotesis pasar efisiensi menekankan rasionalis dan efisiensi informasi dalam membentuk harga pasar. Sementara behavior finansial menyoroti peran psikolog dan bias kognitif dalam keputusan investasi. Selanjutnya ada pengertian hipotesis pasar efisiensi. Hipotesis pasar efisiensi adalah teori ekonomi keuangan yang menyatakan bahwa harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Implikasi adalah bahwa tidak mungkin bagi investor untuk secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata berdasarkan informasi yang sudah diketahui publik karena harga pasar sudah mencerminkan informasi tersebut. Bentuk-bentuk hipotesis pasar efisiensi itu ada 3. Yang pertama itu ada efisiensi lemah. Menyatakan bahwa harga saham saat ini mencerminkan semua informasi hipotetis seperti data harga dan volume perdagangan sebelumnya. Yang kedua itu ada efisiensi semi kuat. Menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi publik yang tersedia, termasuk laporan keuangan dan berita depan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang konsisten. Yang ketiga itu ada efisiensi kuat, menyatakan bahwa harga saham menerima semua informasi, baik publik maupun privat. Dalam bentuk ini, bahkan informasi orang dalam tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang konsisten. Selanjutnya ada pengertian perilaku keuangan. Behavior finansial adalah bidang studi yang menghubungkan psikolog dengan keuangan untuk memahami bagaimana bias kognitif dan emosional mempengaruhi keputusan investor dan pasar. Pendekatan ini muncul sebagai proses terhadap keterbatasan IMH atau dalam menjelaskan fenomena pasar yang tidak rasional. Bentuk perilaku keuangan itu ada 3. Yang pertama itu ada overconfidence, bias kecenderungan investor untuk melebihi kelebihan kemampuan mereka dalam membuat keputusan investasi, yang dapat mengarah pada pembelian resiko berlebihan dan perdagangan yang terlalu sering. Yang kedua itu ada occurring, bias ketergantungan pada informasi awal sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan perilaku yang akurat terdapat nilai aset. Yang ketiga itu ada herding, bias kecenderungan mengikuti tindakan mayoritas tanpa analisis independen, yang dapat menyebabkan gelembung pasar dan cash. Perbandingan hipotesis pasar efisiensi dan perilaku keuangan. Hipotesis pasar efisiensi yang diperkenalkan oleh Agnes Fama pada tahun 1970 menyatakan bahwa harga aset dan pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik publik maupun privat. Dalam kerangka ini, investor dianggap rasional dan pasar selalu menyesuaikan harga secara efisien terhadap informasi baru. Konsekuensi, sulit bagi investor untuk konsulti mengalahkan pasar melalui analisis teknikal atau fundamental karena semua informasi sudah termasuk dalam harga. Perbandingan hipotesis pasar efisiensi perilaku keuangan behavior finansial menantang asumsi rasional penuh dalam IMH dengan menunjukkan bahwa investor sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif dan emosional seperti overconfident, occurring, dan herd behavior. Pendekatan ini menjelaskan fenomena seperti gelombang aset dan kas pasar yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh IMH. Implementasi hipotesis pasar efisiensi dan perilaku keuangan itu ada 2. Yang pertama itu, hipotesis pasar efisiensi menyatakan bahwa harga sekuritas dan pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga tidak mungkin lagi investor untuk secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata pasar melalui analisis informasi yang tersedia. Selanjutnya ada behavior finansial menekankan bahwa investor seringkali tidak rasional dan dipengaruhi oleh bias kognitif serta emosional yang dapat menyebabkan penyimpangan harga dari nilai fundamental. Dalam praktiknya, pendekatan ini mendorong investor untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan anomali
Studi kasus hipotesis pasar efisiensi dan perilaku keuangan. Penelitian oleh Susanti dan Adji menguji bentuk lemah dari IMH pada indeks harga saham gabungan selama periode September 2019 hingga Mei 2023. Dengan menggunakan model box Jeknis, mereka menemukan bahwa IHSG mengikuti pola yang dapat diprediksi, menunjukkan bahwa pasar tidak sepenuhnya efisiensi dalam bentuk lemah. Hasil ini mengimplikasikan bahwa investor dapat memanfaatkan informasi histori untuk meramalkan pergerakan pasar jangka pendek. Meskipun pasar tetap menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan investasi. Kesimpulannya yaitu mengenai hipotesis pasar efisiensi dan perilaku keuangan, menunjukkan bahwa keduanya pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami dinamika pasar keuangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua pendekatan ini dapat membantu investor dan profesional keuangan dalam merancang strategi investasi yang lebih efektif dan adaptif, serta dalam mengantisipasi dinamika pasar yang kompleks. Sekian dari materi tentang hipotesis pasar efisiensi dan perilaku keuangan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.